Ya, pemirsa, sektor pertanian ini mencatat kinerja yang meningkat di masa pandemi COVID-19 dan untuk itu pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan sektor pertanian. Lantas, apa saja rencana strategis kebijakan di sektor pertanian? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Yang pertama, kita akan cermati dari langkah strategis Kementerian Pertanian. Kita lihat ada kebijakan ekstensifikasi lahan rawa ini yang akan dilakukan oleh pemerintah mengingat adanya peringatan dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO tentang potensi adanya kekeringan yang melanda dunia di masa mendatang. Kemudian terkait dengan pangan lokal, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, selain beras yang selama ini menjadi makanan pokok utama masyarakat Indonesia, akan ada banyak substitusi makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Seperti kita ketahui, ada talas, kemudian ubi kayu, jagung, kentang, kemudian pisang, sagu, worang, dan juga sorghum. Sementara untuk lumbung pangan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah di setiap tingkat wilayah itu mulai dari desa, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga jika terjadi kondisi tertentu, maka lumbung pangan ini akan dimaksimalkan. Jadi akan disebar. Tidak ada lagi daerah yang mungkin harus mengalami kekurangan dari sisi pasokan pangannya ya. Sementara kalau dari sisi food estate juga akan dikembangkan di sejumlah lokasi. Food estate ini pemirsa akan menggunakan konsep pertanian modern melalui greenhouse ya. Dengan metode yang modern ini diharapkan generasi muda akan tertarik untuk mendukung sektor pertanian nasional. Nah, lantas bagaimana sebenarnya dari konsep pengembangan food estate tersebut secara umum? Kita simak dalam grafis berikutnya. Ya, kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah food estate di Provinsi Kalimantan Tengah ya. Kita lihat ada pun dari sisi lahan seluas total 164.598 hektar tersebut akan terdiri dari 79.142 hektar lahan ekstensifikasi. Sementara sekitar 85.456 hektar lainnya merupakan lahan dari intensifikasi. Dan sementara itu dari 11 wilayah kabupaten kota yang akan digunakan sebagai lahan food estate, yakni ada Gunung Mas, kemudian Katingan, Kota Waringin Barat, kemudian Sukamara, Seruyan, Palangkaraya, Barito Utara, kemudian Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, dan juga Pulang Pisau. Ya, sementara itu pemirsa, kebutuhan anggaran sebesar 2,55 triliun rupiah juga akan digunakan nih untuk pemanfaatan lahan rawa menjadi area sawah produktif. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan sebagai bantuan sarana produksi atau saprodi untuk lahan rawa. Itu dia, seperti yang bisa Anda saksikan, food estate akan difokuskan di wilayah Kalimantan Tengah dengan beberapa lokasi tadi, 11 wilayah, kemudian luas lahannya 164 ribuan hektar dengan kebutuhan anggaran sekitar 2,55 triliun. Ya, lantas bagaimana dengan mekanismenya untuk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah? Kita akan simak grafis selanjutnya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Presiden Joko Widodo ini menekankan bahwa di kawasan food estate akan dibuat pengembangan berbagai komoditas yang meliputi komoditas tanaman pangan, kemudian hortikultura, perkebunan, dan juga peternakan serta perikanan. Dan Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kombinasi-kombinasi dari model bisnis ini akan diterapkan di kawasan food estate sebagai tahapan percontohan. Sehingga dengan demikian ke depan bila upaya ini berhasil akan direplikasi di daerah lain. Jadi ini menjadi salah satu mungkin pilot project ya untuk pengembangan food estate. Dan sementara itu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pun juga menuturkan bahwa pengembangan food estate ini di Kalimantan Tengah dilakukan dengan teknologi dari optimalisasi lahan rawa secara intensif guna meningkatkan produksi dan juga indeks pertanaman. Pengembangan pertanian ini dilakukan melalui teknologi modern yang sudah ada dan juga akan dibangun melalui model bisnis korporasi petani dengan melibatkan kelompok tani di lahan sekitar per 100 hektar ini. Dan kemudian ada juga gabungan kelompok tani atau gapok tani di lahan per 1.000 hektar. Jadi sudah memang ada klasifikasi atau pengelompokan-kelompokannya. Dan kemudian pengembangan food estate ini pemirsa seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya merupakan langkah untuk mempertahankan kinerja
kinerja sektor pertanian di Indonesia yang kita ketahui masih tetap tumbuh di masa pandemi saat ini. Seperti yang sudah kita bahas tapi dengan rekan Mangi bahwa kita tahu sektor pertanian menjadi salah satu penopang juga ini untuk laju pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor yang bergerak positif. Berikutnya pemirsa, bagaimana dengan sebenarnya ini kinerja dari sektor pertanian Indonesia khususnya untuk kinerja ekspor. Kita akan saksikan grafis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa kita lihat bersama. Ya, terkait dengan kinerja positif yang konsisten dari sektor pertanian Indonesia, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sektor ini menjadi salah satu yang menopang perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, momentum dari kinerja positif ini harus terus dijaga sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani maupun nelayan. Presiden pun juga meminta kementerian dan lembaga untuk memberikan stimulus lebih kepada petani dan nelayan sehingga ini menjadi salah satu daya tarik ya. Kemudian di sisi lain pola pikir dari pengembangan pertanian juga harus diubah agar juga bisa membangun proses bisnis yang baik dari sisi produksi sampai dengan pasca panennya. Itu dia, food estate termasuk dalam program strategis nasional. Jadi memang sudah ditentukan pola kerjanya, sistematikanya seperti apa. Jadi tinggal bagaimana ini implementasinya dan aplikasinya di masyarakat sehingga bisa memberikan hasil yang luar biasa tentunya untuk kebutuhan pangan di Indonesia. Baik pemirsa, demikian update dari beberapa infografik ya untuk sektor pertanian di Indonesia dan jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.